Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ304, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Digital Marketing yang diampu oleh Bapak Dosen Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Presentasi kali ini dengan judul Kondisi dan Tren Digital Marketing di Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Strategi Digital di Era Kecepatan Teknologi. Gambaran umum ekonomi digital di Indonesia. Nilai ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mendekati 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Indonesia tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara. Indonesia saat ini menjadi kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara berdasarkan laporan Ekonomisi tahun 2025. Nilai ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mendekati 100 dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital, terutama dalam aktivitas belanja dan konsumsi konten. Selanjutnya, industri fokus e-commerce dan video commerce. E-commerce adalah kontributor terbesar sektor digital. Video commerce kini menjadi mesin utama pertumbuhan transaksi digital. Transaksi video commerce melonjak 90% mencapai 2,6 miliar transaksi. E-commerce masih menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul tren baru yang sangat kuat, yaitu video commerce. Video commerce menggabungkan konten video live streaming dan transaksi langsung. Berdasarkan laporan terbaru, transaksi video commerce di Indonesia melonjak hingga 90% dengan total sekitar 2,6 miliar transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia lebih tertarik pada konten visual dan interaktif dibandingkan iklan konvensional. Tren digital marketing fokus pada media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia terus meningkat drastis. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi kanal penting untuk engagement dan konversi. Media sosial kini menjadi kanal utama dalam strategi digital marketing. Laporan digital tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 180 juta pengguna media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi produk, ulasan, dan rekomendasi. Hal ini menjadikan media sosial sebagai bagian penting dari customer journey, mulai dari tahap awareness hingga keputusan pembelian. Selanjutnya, dampak teknologi AI dalam digital marketing. AI menjadi pendorong utama perubahan strategi pemasaran digital. Otomatisasi konten, chatbot, personalisasi, dan CRM berbasis AI menjadi bagian penting strategi. Teknologi artificially intelligent atau AI memberikan dampak besar dalam dunia digital marketing. AI membantu perusahaan dalam menganalisis data konsumen, memprediksi perilaku pelanggan, serta menciptakan konten yang lebih relevan. Contohnya adalah penggunaan chatbot untuk pelayanan pelanggan, sistem rekomendasi produk, dan personalisasi iklan berdasarkan preferensi pengguna. Dengan AI, strategi pemasaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya, analisis digital marketing. Dalam analisis digital marketing, terdapat konsep customer journey yang menggambarkan perjalanan pelanggan mulai dari tahap kesadaran atau awareness, pertimbangan atau consideration, keputusan pembelian hingga loyalitas.
Pada tahap awal, media sosial memegang peran penting dalam membangun kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk atau merek. Selanjutnya, konten video, video commerce, dan live shopping berfungsi sebagai pemicu utama dalam mendorong keterlibatan konsumen serta meningkatkan konversi penjualan. Seiring dengan semakin kompleks dan interaktifnya perjalanan pelanggan, penggunaan data dan analistik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Melalui analisis data, perusahaan dapat mengukur performa digital funnel, mengevaluasi efektivitas kampanye, serta melakukan perbaikan strategi pemasaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, dampak digital marketing terhadap bisnis, meningkatkan jangkauan pasar, menurunnya biaya promosi tradisional, mempercepat penjualan melalui live commerce. Kemudian terhadap konsumen, pilihan produk lebih beragam, belanja lebih praktis, ekspektasi terhadap pengalaman digital lebih tinggi. Terhadap masyarakat, adopsi teknologi digital semakin cepat, konsumsi konten meningkat drastis. Dampak digital marketing sangat luas, tidak hanya meningkatkan efisiensi pemasaran bisnis, tetapi juga mengubah cara konsumen mencari informasi dan membeli produk. Masyarakat kini semakin nyaman dalam pengalaman digital. Untuk rekomendasi strategi digital marketing, optimalisasi konten video pendek dan live commerce, gunakan data analistik dan AI untuk personalisasi kampanye, kolaborasi dengan influencer atau KOL yang relevan, fokus storytelling dan pengalaman pelanggan, evaluasi KPI secara berkala. Untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efektivitas digital marketing, saya merekomendasikan strategi berikut. Fokus pada video pendek yang engaging. Integrasi AI, fokus personalisasi, kolaborasi dengan influencer yang tepat, dan penggunaan data untuk keputusan yang praktis. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, digital marketing Indonesia terus berkembang sangat cepat. Perusahaan yang mampu memanfaatkan media sosial, teknologi AI, dan strategi berbasis data akan memenangkan persaingan di era digital. Tren ini tidak hanya mengubah bisnis, tetapi juga bagaimana konsumen berinteraksi dan berbelanja di dunia digital. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.